Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Hai teman-teman di rumah, apa kabar? BK kita sapa lagi yuk teman-teman di rumah. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu teman-teman. Teman-teman di rumah, hari ini kita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan tema Gembala Baik dan Penuh Kasih. Hari ini yang bertugas ada Kak Rahel, hai, ada aku Rebecca Pakpahan, hai Beka, dan ada pemusik kita Bang Abdi Sitompul, hai Bang Abdi. Yang berliturgi pada hari ini ada Amang Sintua Bistok Batubara, dan ada yang berkhotbah pada hari ini Amang calon pendeta Enrico Sinaga. Nah teman-teman di rumah, sebelum kita mau memasuki ibadah pada hari ini, kita akan bersaat teduh. Teman-teman boleh ambil sikap saat teduh pada sekarang. Kita akan bersaat teduh.
Teman-teman, kita akan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikku bergang, angkatlah puji-pujian. Teman-teman, ayat kedua kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman menunggu anaknya. Tiada terberi yang padamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu Maha Pengasih. Ia akan menuntun anak-anaknya ke tempat yang indah dan berlimpah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Engkau menuntun dan melindungi kami dari kawanan serigala yang hendak merenggut hidup dan iman kami. Kami memohon, jangan pernah tinggalkan kami dalam perjalanan hidup kami ini. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan gembala kami, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Teman-teman di rumah boleh duduk kembali ya. Teman-teman, mari kita kembali mengangkat pujian dari buku ND nomor 188, Jehovah si Parpahan Au. Jehovah Si Parpahan Au, Ragu-ragu manang taha, Aina saja di padau.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, diambil dari kitab Taurat Tuhan yang ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi lagi dari buku ND nomor 769, Tu Debata do Pakirimon. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari teman-teman kita kembali memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita membacanya secara bergantian. Pada ayat yang ke-21 kita membacanya bersama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari buku ND 211, Tuhan Yesus si Parmahan. Yesus, go.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu 13 September 2020. Teman-teman, sebelum Kak Rahel membacakan Warta Sekolah Minggu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelas 8. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut apapun. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. Psalm chapter 23 verse 3. He restored my soul. He lead me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 7 sampai 13 September 2020. Nah, teman-teman di rumah, kita mau bernyanyi untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu temanku, Padamu temanku, selamat ulang tahun. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi online melalui link yang ada tertera di layar laptop kalian atau di layar handphone kalian. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya bahan ajar untuk Minggu 20 September 2020 diambil dari Nas 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dengan tema Kuasa Allah Nyata dalam Ciptaannya. Teman-teman agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 750, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, taburkan firman-Mu agar tenang hatiku dan yang hilang khawatirku. Di hatiku juga jiwaku, Tuhan berfirman-Lah. Ku berserah kepadamu, ya Tuhan berfirman-Lah. Teman-teman, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam hidup kami, yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Dan juga ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu pada ibadah kami pada saat ini. Kiranya segala pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menerima sebagai persembahan hidup kami. Dan buat firman Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami sebentar lagi, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, dan dapat mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan yang kami akan dengar sebentar lagi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman sekalian,
Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku akan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, pada minggu ini, kita disegarkan kembali tentang penggembalaan Tuhan Yesus terhadap kehidupan kita. Yang dimana kita adalah domba-domba Allah yang ingin dipelihara, yang ingin dituntun di dalam jalan kehidupan kita. Teman-teman sekalian, apabila kita melihat sejenak, apabila kita mengingat sejenak, bagaimanakah sekumpulan hewan ternak yang digembalakan oleh seorang gembala. Mungkin jumlahnya 40 atau sampai 100 ekor banyaknya. Bisa kita melihat bagaimana tanggung jawab seorang gembala menggembalakan hewan ternaknya, menggembalakan dombanya, yang dimana ratusan ekor itu harus semua mendapatkan rumput atau makanan, mendapatkan air sebagai minum untuk kelangsungan kehidupannya. Dan dari kawanan itu juga, jangan sampai ada yang hilang atau yang mati. Bisa kita lihat kawan-kawan sekalian, seorang gembala, seorang peternak, seorang yang menggembalakan hewan gembalanya, pasti memikul tanggung jawab yang besar. Pasti memikul suatu rasa untuk melindungi, untuk memberikan kesejahteraan kepada domba-dombanya. Apabila ada serangan dari hewan-hewan buas, apabila domba-dombanya jatuh ke dalam lubang, domba-dombanya mati di dalam perjalanan, pasti tanggung jawab yang sangat besar yang dipikul oleh seorang gembala. Itulah yang dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa selamat di dalam perjalanan iman kita, mendapatkan hidup yang baru,
melalui kematiannya. Kawan-kawan sekalian, Tuhan Yesus berkorban. Tuhan Yesus memberikan nyawanya dan memberikan jalan dan petunjuk kepada kita agar kita hidup di dalam perjalanan menuju ke dalam kehidupan yang nyata, kehidupan yang dijanjikan Tuhan melalui kematiannya. Mungkin saudara-saudari sekalian, teman-teman pra-remaja, apabila kita melihat bagaimana Tuhan menggembalakan kita, bagaimana Tuhan mengingatkan kita, bagaimana Tuhan selalu mengiring-iring kita di dalam perjalanan kita. Banyak cara Tuhan untuk menggembalakan adik-adik sekalian, untuk menggembalakan umatnya agar mendapatkan hidup yang daripada Tuhan. Seorang gembala domba harus bisa mengetahui di manakah letak dari sumber air, di manakah letak sumber rumput, di manakah jalan yang terjal, di manakah jalan yang berlubang. Seorang gembala harus mengenali medan yang akan dilaluinya. Dan yang terpenting, seorang gembala harus mengenal siapa-siapa yang digembalakannya. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita semua dikenal oleh Tuhan. Tuhanlah dulu yang mengenal kita, baru kita mengenal Tuhan. Maka dari itu, teman-teman sekalian, di dalam kehidupan kita, mungkin kita ada rasa pesimis, mungkin kita merasa tidak percaya diri, mungkin kita selalu merasa cemas, merasa galau, merasa tidak bersemangat, karena kita merasa kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang terkucilkan dari antara teman-teman kita. Tapi ingat teman-teman sekalian, seluruh domba, seluruh anak-anak Tuhan dikenal oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan, bisa kita lihat nanti di video YouTube tentang seorang gembala yang menuntun domba-dombanya menuju padang rumput, menuju sungai, pasti melewati, pasti bertemu dengan ancaman-ancaman di dalam perjalanan itu. Begitu juga dengan kita. Kita manusia, meskipun kita masih muda, tantangan hidup ada, mara bahaya selalu mengintip kita di dalam perjalanan hidup kita. Seorang gembala dan seorang domba, seorang gembala memperhatikan domba-dombanya. Seorang gembala tidak akan pergi melanjutkan perjalanan kalau belum semua domba-dombanya berada dalam kawanan atau kelompok yang digembalakan. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, bagaimanakah iman kita agar kita masuk di dalam kawanan domba-domba Allah yang mau ditunjukkan jalan kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita sering melenceng. Mungkin kita berjalan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan.
Mungkin kita berjalan sesuka dan semau kita. Dan di dalam perjalanan itu, kalau kita melihat kawanan domba, apabila ada yang ke kiri, apabila ada yang ke kanan, apabila ada yang berjalan cepat meninggalkan kelompok, maka gembalanya akan mengambil tongkat untuk mengingatkan masuk, masuk, masuk. Begitu juga untuk kita adik-adik, teman-teman sekalian, Tuhan sering menegur kita dari hal-hal yang kecil. Dan bahkan kalau kita telah melampaui kesenangan Tuhan, telah melampaui firman Tuhan, telah jauh dari perintah-perintah Tuhan, pukulan yang keras akan mengembalikan kita ke dalam kelompok kawanan domba tersebut. Jadi sering kita generasi muda, apabila kita tidak mendapatkan suatu pencapaian, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak diberikan apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, kita sering menyalahkan Tuhan. Kita sering berfokus bahwasanya Tuhan tidak baik kepadaku. Sering kita diingatkan Tuhan agar tidak membelot. Diingatkan Tuhan agar tidak jauh dari firman Tuhan. Kita mengatakan Tuhan kejam. Kita mengatakan Tuhan tidak baik kepada kita. Tetapi ingat, saudara-saudari sekalian, apabila ada domba yang lari dari kawanan, sang gembala hadir untuk membuat domba tersebut masuk ke dalam kawanan tersebut. Jadi di dalam perjalanan kita, perjalanan iman kita, kawan-kawan sekalian, apabila kita berbuat hal yang tidak baik, karena hal yang baik dan yang tidak baik, kawan-kawan pra remaja, Amang yakin sudah bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ketika kawan-kawan melakukan yang tidak baik, dan kalau sudah melampaui batas, Tuhan hadir untuk mengingatkan agar kita masuk dalam kawanan domba Allah. Jadi keseringan kita, saudara-saudari sekalian, merasa tidak diperhatikan Tuhan, merasa Tuhan tidak menyukai kita, merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Padahal Tuhan menunjukkan rasa sayangnya untuk mengingatkan kita masuk ke dalam kawanan domba Tuhan. Jadi sering, apalagi kita yang di dalam kehidupan kita yang super brutal ya sekarang, kawan-kawan sekalian, kalau kita melihat berita-berita, kalau kita melihat kehidupan orang melalui sosmed, Instagram, orang ingin banyak yang follow Instagramnya ataupun sosial medianya yang lain, dibuatlah yang lain-lain biar menarik perhatian orang. Sekarang sudah banyak anak-anak Tuhan ikut di dalam arak-arakan kehancuran iman, ikut di dalam perjalanan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Kita memfollow artis, kita memfollow orang-orang yang kita senangi, kita memfollow orang-orang Korea, Lee Min Ho dan Ho Ho yang lain. Dan kita sering berfokus di dalam kehidupan, perjalanan kehidupannya sehari-hari. Karena lucu ya adik-adik sekalian ya, orang makan pun buat video singkat, kita tonton-tonton nih. Orang yang tidak ada kerjaan, digeleng-gelengkan kepalanya, kita tonton-tonton nih. Kita ulang-ulangi pula itu.
Sementara Tuhan yang menunjukkan jalan kepada kita, Tuhan yang selalu mengingatkan kita dalam kehidupan kita, ada rasa ogah-ogahan untuk mengikuti Tuhan. Ingatlah adik-adik sekalian, hal-hal yang menghabiskan waktumu untuk bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang membuat engkau terlalap ataupun berfokus dengan hal itu. Itulah hal-hal yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Ada dua followers, ada dua yang perlu kita follow. Ada dua pilihan yang ingin kita follow. Apakah kita mengikuti dunia, tren, gaul, funky, ataupun yang lain-lain, ataukah jalan Tuhan yang kita ingin ikuti. Maka dari itu adik-adik sekalian, Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat mencintai kita, dan Tuhan mengharapkan kita berada di dalam kawanan domba Tuhan menuju ke dalam kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang abadi. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, tadi Tuhan Yesus sendirilah yang memberikan nyawanya. Dan ada tugas untuk adik-adik sekalian, bahwasanya ada juga domba yang di luar dari kawanan kita. Dan Tuhan memakai kita agar domba tersebut bisa menjadi satu kawanan dengan kita menuju ke padang rumput yang indah. Maka dari itu teman-teman sekalian, ingatlah hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan, kita tinggalkan. Hal-hal yang Tuhan berikan melalui ibadah, melalui pembagian kelas, melalui Alkitab, melalui doa, bisa membuat kita tetap di dalam kawanan domba Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberikan kita kasih karunia dan hikmat untuk meneladani Yesus Kristus yang telah diberikan Allah untuk penebusan dosa kita dan untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami mengenal Engkau ya Tuhan melalui kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kami, dan kami sering berjalan tidak sesuai dengan arahan dari gembala kami ya Tuhan. Pada hari ini kami mendapat semangat baru, ingatan yang daripada Tuhan, untuk mengingatkan kami apabila kami melenceng dari jalan gembala kami, tuntunlah kami melalui roh Tuhan, agar kami dapat berjalan dalam kawanan domba Tuhan, agar kami dapat mengikuti gembala kami Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhanlah yang selalu melindungi kami, menyertai kehidupan kami, dan yang selalu berada dengan kami. Berikanlah kami petunjuk yang daripada Tuhan untuk melampaui segala masalah, tantangan, untuk melampaui segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan ya Tuhan di dalam masa muda kami, karena kami sering melakukan apa yang kami senangi, bukan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami, orang tua kami yang berada dalam masalah, yang berada dalam kesedihan ya Tuhan. Hiburlah dan berikan jalan keluar ya Tuhan, agar kami berbahagia dengan teman-teman kami pada hari-hari berikutnya. Buat teman kami yang sedang sakit, kiranya obat, dokter, dan keluarga, itulah cara Tuhan menyembuhkan teman kami, agar pada kebaktian minggu depan kami dapat bersekutu kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan buat teman-teman kami yang berulang tahun, terima kasih untuk umur yang panjang itu ya Tuhan. Berkati teman kami ya Tuhan, agar
mereka hidup semakin mengucap syukur dan semakin bersuka cita dalam menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa men-scan barcode yang tertera di sebelah kanan teman-teman. Kita akan bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersulina Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku cerah bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Sekali lagi kita bernyanyi sambil teman-teman bangkit berdiri. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau membekan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku cerah bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Teman-teman sekalian, marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Tuhan adalah gembala kita. Kita siap untuk mengikuti aturan dan perintah Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berjalan badai dan badai kekelaman, ku tak